Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruang Senyum. Balik lagi di pembelajaran informatika. Kali ini saya akan mengulas tentang algoritma pemrograman dan aplikasi visual sederhana bab 1. Bersama saya, Ferdi Fathani. Langsung aja kita ke materinya. Let's go! Jelaskan pengertian algoritma. Algoritma itu urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang logis, yang masuk akal. Disusunnya secara sistematis dan masuk akal juga ya. Yang kedua itu ada karakteristik suatu algoritma. Nah, yang pertama ini harus tertata dengan baik. Balik lagi seperti pengertian yang sebelumnya, langkah-langkahnya dalam urutan yang jelas. Yang kedua itu harus jelas. Kenapa sih harus jelas? Operasi yang digambarkan itu harus logis, dipahami oleh komputer tanpa lagi ada penyederhanaan lebih lanjut. Yang ketiga, dapat dihitung secara efektif. Komputer tersebut dapat melakukan operasinya. Itu karakteristik suatu algoritma. Nah, nih contoh dari algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada resep nasi goreng, prosesnya membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya, yang pertama sampai akhir urutannya harus jelas. Terus ada lagi rute jalan, prosesnya dalam berangkat sekolah. Langkah-langkah algoritmanya yaitu harus jelas, harus sampai ke sekolah. Bukan berarti rute jalan terus prosesnya berangkat sekolah sampainya ke rumah teman, berarti itu langkah-langkahnya tidak jelas. Ada lagi jadwal pelajaran, ada panduan merakit, pola pakaian. Nah, kalian perhatikan baik-baik saja. Lanjut ya. Lalu jelaskan pengertian flowchart. Nah, ada lagi nih flowchart. Flowchart itu suatu bagan diagram alir dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosesnya secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi yang tadi algoritma, contoh tadi algoritma ceritanya membuat nasi goreng, dimasukkan ke dalam flowchart. Flowchart itu berbentuk simbol-simbol. Kalian cari ya simbol-simbolnya itu apa aja. Tuh. Nah, seperti ini, dua jenis dalam metode penggambaran program flowchart. Ada konseptual flowchart, ada detail flowchart. Nah, ini kalau yang konseptual itu alur pemecahan masalahnya secara global saja. Kalau detail berarti dia pemecahan masalahnya secara rinci. Contohnya tuh ada start, input, proses, output, lalu selesai. Kalau detail flowchart itu dia ada inputnya, ada prosesnya, ada data balik lagi kalau misalkan salah, pokoknya sampai benar-benar rinci perjalanan prosesnya. Lanjut, buatlah dua buah flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Nih, saya berikan contohnya. Misalkan yang ini yang detail nih, biasanya mulai dia memasukkan usianya ditanya di sini, usianya lebih besar dari 17? Nah, kalau iya, dia langsung print, boleh menonton film. Kalau tidak, dia print, Anda tidak boleh menonton gitu. Lalu di sini ada lagi flowchartnya yang lain, yaitu membuat kopi. Yang pertama itu memulai, ini dengan simbol namanya itu biasanya terminator. Lalu ini proses dengan persegi panjang, lalu ini ada jajar genjang, ini inputannya. Jadi buka kemasan kopi, tuang isi kopi ke dalam gelas, lalu input itu masukkan air panas, lalu tuangkan air ke dalam gelas, aduk hingga rata, lalu selesai. Seperti itu gambaran flowchartnya. Nah, di sini ada lagi contoh juga. Buatlah sebuah algoritma dalam flowchart yang terkait untuk menemukan jumlah dari angka-angka 2, 4, 6, 8 sampai tak terhingga. Di sini ada mulai, lalu input bilangan genap, lalu prosesnya n+2, lalu input hasilan selesai.
Di sini kenapa n plus 2? Karena 2 ditambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, sampai seterusnya. Lanjut, tulislah sebuah algoritma untuk membaca dua angka, lalu menampilkan yang paling besar. Kita memulai dulu dengan terminator, lalu jajar-genjang itu untuk input dua angka ya. Lalu di sini prosesnya, karena ditanyakannya paling besar, maksimal n plus n. Ini n itu adalah dua angka tersebut, lalu input hasil dan selesai. Seperti itu kalau menentukan paling besar dalam dua angka. Sama halnya dengan algoritma membaca dua angka yang paling kecil. Di sini input dua angka, terus minimalnya, lalu input hasil. Oke, lanjut. Nah, kalau di sini bedanya dia input 3 angka, tapi milih dengan yang paling maksimal. Sama saja, tapi dengan input hasilnya lalu selesai. Nah, di sini ada jelaskan 4 blok yang digunakan di aplikasi pemrograman Scratch. Nah, aplikasi visual sederhananya itu Scratch ya. Contohnya, ada motion block, digunakan untuk menggerakkan sprite seperti perintah move 10 step, 10 pindah. Perintah tersebut menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Lux blocks digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program. Lux blocks digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalnya mengganti kostum pada sprite atau mengganti backdrop. 3. Sound block digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage, seperti contoh memberikan suara pada kucing dan memberi background pada program. Yang keempat, pen blocks digunakan untuk memberikan jejak pada sprite ketika sprite tersebut bergerak. Kalian baca-baca lagi tentang pemrograman Scratch ya, dan cobalah di website yang resminya. Oke, ulasan kali ini selesai. Tugasnya yaitu merangkum mengenai bab 1 algoritma bahasa pemrograman dan aplikasi visual sederhana.